10 fakta wisata jalur mudik utara dan selatan Jawa. Nomor 10. Goa Sunyaragi, Cirebon. Berlokasi di sisi jalan bypass Hari Darsono, bangunan cagar budaya ini sering disebut juga Taman Sari Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi. Kompleks ini sebenarnya sebuah taman air yang dilengkapi bangunan pesanggerahan, kolam, dan gua-gua buatan dari batu karang. Gua Sunyaragi bisa diartikan sebagai tempat untuk menyepi, peristirahatan dan juga tempat bertapa raja-raja Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Menurut sebuah versi, taman gua ini dibangun tahun 1529. Namun ada juga yang menyatakan tahun 1703. Arsitektur bangunan-bangunan gua di sini sangat unik, memadukan gaya Cirebon, Timur Tengah, dan Cina. Ini terlihat dari adanya motif-motif keramik kuno pada dinding gua. Nomor 9. Pantai Purin, Tegal. Pantai Purwahamba Indah ini berlokasi di timur kota Tegal, tepatnya di kilometer 14, di pinggir Jalan Raya Pantura. Seperti umumnya pantai-pantai lain di pesisir utara Jawa yang berpasir hitam, pantai ini juga sama. Airnya tenang dan tanpa batu-batu karang. Pantai ini juga relatif lebih bersih dan terawat dibanding pantai-pantai lain di Pantura. Ciri khas utamanya adalah bangunan jembatan kayu yang jauh menjorok ke laut, dan digunakan untuk berfoto-foto dan menikmati sunset. Nomor 8. Museum Batik Pekalongan. Museum yang berlokasi di Jalan Jatayu Nomor 1 Pekalongan ini mempunyai koleksi 1149 lembar kain batik. Mulai dari yang bermotif lawasan, kuno, ratusan tahun lalu hingga yang modern. Di sini terdapat workshop membatik, koleksi alat-alat membatik, hingga alat tenun bukan mesin untuk membuat kain. Museum ini juga menjadi pusat informasi batik serta tempat penelitian dan pengembangan motif batik. Museum batik ini terdiri dari 3 ruang pamer koleksi. Ruang utama memajang koleksi batik-batik pesisir Jawa seperti batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Semarang, dan batik Lasem. Nomor 7. Lawang Sewu, Semarang. Pada masa penjajahan Belanda, gedung ini menjadi kantor jawatan kereta api. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi kantor dinas pemerintah, namun sempat terbengkalai beberapa tahun. Sebelum kemudian direnovasi dan sekarang menjadi tempat wisata favorit di pusat kota Semarang. Daya tarik utamanya adalah banyaknya pintu-pintu kayu antik gedung ini. Makanya dinamai Lawang Sewu, Pintu Seribu. Juga lantai-lantai teraso bermotif kuno serta lukisan kaca patri di lantai 2 gedung utama. Di lantai dasar ada Museum Perkembangan Kereta Api khususnya di Jawa Tengah. Sedangkan bagian basement dulu sempat menjadi tour underground, namun kemudian ditutup. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Masjid Agung Demak. Saat lelah berkendara dan kebetulan sampai di kota Demak, mampirlah ke Masjid Agung Demak di alun-alun pusat kota. Dibangun tahun 1479 oleh Raden Patah, Sultan pertama Kerajaan Demak.
Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para wali 9 yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Di belakang masjid ada kompleks makam Raden Patah dan keluarga. Banyak peziarah yang datang untuk berdoa di sini. Kalau masih punya waktu, kita juga bisa mengunjungi makam Sunan Kalijaga, salah satu dari wali 9 yang hanya berjarak 3 km dari masjid ini. Nomor 5. Masjid Menara Kudus. Didirikan oleh Sunan Kudus, salah satu dari wali 9, bangunan masjid ini menunjukkan perpaduan budaya Islam dan Hindu-Buddha. Menara masjidnya berupa bangunan batu bata warna terakota yang mirip dengan candi-candi era Majapahit. Begitu pula desain gapura padu raksa di depan masjid, yang sering disebut lawang, pintu, kembar. Tempat wudhunya terdiri dari 8 pancuran yang berhias patung dan merujuk pada filosofi agama Buddha. Di sisi barat masjid terdapat kompleks makam Sunan Kudus, yang juga selalu ramai oleh para peziarah. Nomor 4. Pemandian Air Panas Guci, Tegal. Kalau jalur mudiknya ke kota-kota di sisi selatan Jawa, maka setelah sampai di kota Tegal, bisa berbelok ke selatan menuju Bumi Jawa, dan mampir ke pemandian air panas alami Guci. Pemandian yang berada di kaki Gunung Slamet dan berhawa sejuk ini sudah terkenal sejak lama. Di sini terdapat banyak kolam dan pancuran air panas alami yang kesemuanya mengandung belerang. Air ini dipercaya bisa membuat rileks serta menyembuhkan berbagai gangguan kulit. Nomor 3. Curug Nangga, Banyumas. Tak jauh dari Jalan Raya Utama Tegal, Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Pekuncen, Banyumas, terdapat air terjun bertingkat-tingkat yang instagramable banget. Lokasinya ada di persawahan terasering yang indah. Air terjun ini mempunyai 7 tingkatan, bersap-sap seperti tangga. Makanya disebut Curug Nangga, air terjun tangga. Kita bisa mengunjungi ketujuh air terjun ini asal stamina kuat. Saat musim penghujan, ketujuh tangga air terjun ini penuh dengan air deras dan bisa terlihat dari kejauhan. Nomor 2. Gua Jati Jajar, Kebumen. Gua dari batuan kapur ini menjadi objek wisata terpopuler di Kabupaten Kebumen. Panjangnya sekitar 250 meter, dengan ketinggian dinding gua sekitar 12 meter. Menariknya, di dalam gua terdapat banyak sekali stalaktit dan stalagmit, yakni struktur batuan kapur di dinding dan lantai gua yang terbentuk dari tetesan-tetesan air, maupun pilar-pilar hasil penyatuan keduanya. Di dalam gua juga terdapat sungai-sungai yang airnya bisa kita lihat mengalir deras di bawah kaki, serta 32 patung yang menceritakan legenda Lutung Kasarung. Nomor 1. Benteng Van der Veck, Gombong. Sekitar 30 menit berkendara ke timur dari Gua Jati Jajar, tepatnya di kota Gombong, ada benteng yang sangat unik. Namanya Benteng Van der Veck. Awalnya ini adalah kantor dagang VOC. Namun tahun 1818 Jenderal Van den Bosch mengubahnya menjadi benteng dan barak militer, dan berperan penting dalam Perang Diponegoro. Setelah perang usai, benteng ini diubah menjadi sekolah khusus untuk anak-anak Belanda. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.